Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara bisa dengan bersama sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Syarifudin Basri Ekomikom. Saat ini kami berada di kantor BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nama baru ini kayaknya. Jadi kita masih agak asing ya. Tapi mulai sekarang tidak perlu asing lagi, harus sama-sama mengetahui, harus paham ya. Dan kami berada di kantor BRIDA ini bertemu dengan Ibu Astuti bersama 3 stafnya. Ibu Astuti, mungkin ada yang perlu disampaikan di podcast kita pertama ini karena banyak sekali kegiatan yang saya memantau sendiri tapi belum terekspos. Siap. Dan jujur ekspos ini atau publikasi ini Pak Wabub meminta, termasuk Pak Sekda, supaya masing-masing OPD berinovasi dan dipublikasikan. Sebab kalau publikasi ini, keunggulan akan cepat diketahui oleh publik, sementara kelemahan dan kekurangan akan segera dapat teratasi. Artinya sukses kita bersama. Nah, di kesempatan ini mungkin kami dengar Ibu inovasinya seperti apa, dan mungkin ada lagi hal-hal yang lebih dari inovasi. Silakan ceritakan. Terima kasih Bapak HM Syarifudin Basri SIKOM, MIKOM, pimpinan redaksi Agung Pos. Terima kasih kami sudah dikunjungi kembali siang ini kali kedua ya Pak. Kedua. Kali ini saya didampingi oleh sekretaris kami yang baru, Bapak Anom Pramajaya SE MSI, kemudian ada 2 Japung Pak, kalau tahun kemarin ini 2 orang kabit, sekarang mereka menjadi pejabat fungsional. Pak Dr. Hasaneri itu analis pemanfaatan iptek ahli media, dan juga Pak Edi Fajar SE MSI, SKM ya, SKM MSI, analis data ilmiah ahli media juga ya. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu bertemu dengan kami itu masih dalam nomenklatur Balitbangda, tetapi sejak pelantikan kemarin kami di tanggal 29 Januari 2026, jadi sudah lebih kurang sebulan. Ini nomenklaturnya baru, yaitu menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 7 ya tahun 2023 tentang pedoman pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir segera menindaklanjuti aturan ini, amanat peraturan ini, dengan menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2024 ya, terkait susunan perangkat daerah di Kabupaten Ogan Ilir, yang kemudian khusus untuk kami itu adalah Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2025 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Nah, memang Pak agak sedikit ini kami telat ya pelantikannya, walaupun memang se-Indonesia masih banyak kabupaten, kota maupun provinsi yang belum bertransformasi, masih dalam proses juga. Tetapi kemarin kami itu lama di pengurusan penyetaraan. Jadi dua orang kabit yang terdampak, Pak Hasan dan Pak Edi, semula ini jabatannya kabit. Jadi kemarin kami usulkan untuk penyetaraan impasih menjadi Japung ya, jabatan fungsional ahli media. Jadi itu setara lah ya Pak Hasan ya. Dan alhamdulillah itu prosesnya cukup lancar, baik di Badan Riset dan Inovasi Nasional di BRIN maupun di Kemenpan RB, sehingga baru di tanggal 29 Januari kemarin kami pelantikan bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Nah, mungkin beda nomenklatur ini di komposisi pegawai Pak. Kalau jumlah ya tetap sama, tapi komposisinya kalau di Balitbangda kita ada 3 kabit.
Nah, Ya, sekarang ya, di Brida tidak ada lagi kabid. Jadi pejabat strukturalnya hanya 3 orang. ya. Saya sendiri, kemudian Pak Sekban, dan ada 1 orang lagi itu adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian. Ya. Sementara yang lainnya adalah jabatan Japung jabat fungsional maupun ada beberapa orang pelaksana. Jadi Pak Hasan ini Japungnya ahli pemanfaatan ya, analis pemanfaatan iptek itu ada 3 orang ya Pak, 2 orang. Kemudian Pak Edi ini analis data ilmiah ada 3 orang. Kemudian peneliti kita juga ada 3 orang, 1 orang itu PNS dan 2 orang adalah P3K. Kemudian kami juga ada analis kebijakan itu di ahli muda ada 2 orang. Kemudian ada analis keuangan pusat dan daerah, ahli muda juga 1 orang, dan total staf pelaksana selebihnya itu 9 orang. Sehingga total pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini berjumlah 23 orang. Jadi 15 orang adalah PNS, 6 orang P3K, dan 2 orang P3K paruh waktu, Pak. Nah, terkait kegiatan yang kami lakukan itu lebih kurang untuk tahun 2026 ini ya lebih kurang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya adalah pelaporan inovasi daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah atau IID Kemendagri. Nah, itu di tahun 2024 dan 2025 alhamdulillah baru itulah Kabupaten Ogan Ilir meraih predikat menjadi kabupaten terinovatif se-Indonesia. Dari 400 lebih kurang 415, di 2024 lebih kurang ada 15 kabupaten terinovatif, 2020 ini ada 20 kabupaten terinovatif. Dan untuk skor IID itu yang kita peroleh itu di tahun 2025 yang lalu di Desember kemarin Pak, di skornya 88,22. Lumayan terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya 2024 di angka 79,45, dan angka ini melebihi dari target yang tercantum dalam RPJMD. Kalau di RPJMD kalau tidak salah targetnya 79,50. Nah, keberhasilan ini tentunya merupakan komitmen dan juga dukungan dari pimpinan baik Bupati, Wakil Bupati, kemudian Sekretaris Daerah beserta jajaran, dan juga pastinya adalah partisipasi aktif dari perangkat daerah yang melaporkan inovasi daerahnya di dalam aplikasi IID Kemendagri ini, baik inovasi dari perangkat daerah itu sendiri maupun inovasi dari masyarakat yang menjadi kewenangan dari perangkat daerah tersebut. Alhamdulillah di tahun 2025 yang lalu Pak, itu kita mungkin di Sumsel terbanyak ya untuk inovasi yang dilaporkan ada sebanyak 243 inovasi, jadi melebihi angka 200. Kalau tahun sebelumnya 2024 itu ada 169 inovasi. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kita masih tetap di angka melebihi 200, harapannya begitu. Bahkan kalau bisa lebih meningkat lagi dari 243 inovasi, Pak. Jadi itu yang untuk pelaporan inovasi. Kemudian kita juga mengadakan lomba inovasi daerah, baik untuk perangkat daerah, kemudian dipisah lagi kategorinya, ada kecamatan, ada masyarakat umum, kemudian ada puskesmas, dan juga balai KB. Nah, itu baru pertama kali dilaksanakan lomba inovasi itu tahun 2024. 2025 tahun kedua, insya Allah tahun 2026 ini kita tetap melaksanakan lomba inovasi daerah dalam rangka untuk menjaring inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga bisa kita laporkan untuk di tahun-tahun berikutnya. Nah, selanjutnya lagi kami juga melaksanakan fasilitasi kekayaan intelektual. Jadi sementara kami telah mendata dan melaporkan beberapa kekayaan intelektual komunal Kabupaten Ogan Ilir, misalkan Pindang Pegagan, Pindang Meranjat, kemudian Gebeng dan lain-lain, dan juga hak cipta inovasi dari para inovator yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi untuk yang fasilitasi HKI ini kami lakukan baik di kantor maupun juga di mall pelayanan publik. Jadi kita ada stand di sana, stand untuk pengurusan HKI atau kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya kalau tahun kemarin kita melaksanakan pengalengan
Pindang Serani Gabus. Ya, Nah, itu kerjasama dengan tim penggerak PKK ya. dan juga dengan Balitbangda Provinsi. Tetapi untuk 2026 ini itu hampir finishing Pak, jadi tinggal Itu menunggu. dikalengkan. Ya, dikalengkan. Sekarang sudah berjalan. Sudah, jadi sudah beberapa tahapan dari 2024 ya kita laksanakan, 2023 kita kajian, 24 kita pengalengan, terus luncur lagi di 2025. Nah ini tinggal menunggu hasil untuk izin edar dari BPOM Pusat. Dan juga satu lagi belum ada izin ya. Jadi satu lagi sertifikasi halal dari Kemenak. Jadi kita sudah pengalengan untuk sampling dan sudah diambil oleh BPOM, tinggal menunggu hasil. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya kami terima dan memuaskan, artinya sudah layak untuk diedarkan. Nah, selanjutnya juga kami juga melakukan fasilitasi pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah IPKD. Ini yang mengukur sebenarnya Kemendagri, Pak. Jadi Kemendagri melakukan pengukuran IPKD untuk seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Jadi Brida sifatnya hanya memfasilitasi karena ada beberapa perangkat daerah teknis terkait di dalam laporan pengukuran itu, diantaranya Bapeda, kemudian BPKAD, Dinas Kominfo, Inspektorat, dan lain-lain. Karena yang diukur itu ada 6 dimensi, mulai dari dimensi perencanaan, penganggaran, kemudian penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, hingga opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Itu juga diukur. Nah, alhamdulillah di tahun 2024, IPKD Kabupaten Ogan Ilir ini skornya di angka 67,62. Nah, untuk 2025 ini kami lagi proses pendataan, pengumpulan data gitu Pak, pengumpulan data sampai dengan nanti aplikasinya dibuka. Biasanya sekitar bulan Juni ya Pak Hasan ya. Sekitar bulan Juni itu sudah dibuka aplikasinya oleh Kemendagri. Nah, berikutnya lagi kami juga melakukan kegiatan fasilitasi terhadap pengukuran indeks daya saing daerah. Nah, ini merupakan indeks yang baru, Pak, dan ini juga baru tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2025-2029. Kalau 2126 RPJMD-nya belum ada karena ini sesuatu yang baru, dan baru yang pengukurnya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi pusat. BRIN pusat yang mengukur, Balitbangda hanya memfasilitasi, dan mereka melakukan pengukuran itu datanya menggunakan data yang dari KL, jadi kementerian dan lembaga, bukan data yang dari Pemkap. Jadi di situ ada 4 dimensi dan juga 12 pilar. Nanti mungkin bisa secara detail diuraikan oleh Pak Edi ya, kalau kemarin Pak Edi yang melaksanakan ini. Dan ada banyak perangkat daerah yang terlibat di sini Pak, yang terlibat di 4 dimensi untuk komponen-komponen dan 12 pilar. Kalau Brida sendiri ada di pilar 12, dimensi 4, pilar 12 tentang ekosistem inovasi. Nah, di situ kami yang ada yang terlibat. Dan alhamdulillah Pak, kemarin waktu Bapak telepon, saya masih di Jakarta itu, kami mewakili Pak Bupati menerima piagam penghargaan untuk indeks daya saing daerah kabupaten ya. Jadi Ogan Ilir meraih skor 3,87 untuk yang 2025 yang baru diterima di tanggal 24 Februari yang lalu, minggu kemarin. Jadi untuk IDSD ini alhamdulillah melebihi dari angka yang sudah kita targetkan, tercantum dalam RPJMD itu di angka 3,81. Jadi kita raihnya 3,87. Alhamdulillah itu Pak, itu juga berkat kerjasama, dukungan, pasti dukungan dan komitmen pimpinan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari pimpinan kami di periode Pak Panca Wijaya Akbar dan juga Pak Ardani dalam mendukung, mengkolaborasikan pembangunan, aspek-aspek pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga ini nanti IDSD Kabupaten Ogan Ilir ini daya saingnya cukup tinggi kalau untuk di Sumsel. Jadi yang untuk kota yang tertinggi itu Palembang, kalau tidak salah Prabu Mulih ya Pak Hasan, dan Lubuk Linggau. Nah, untuk kabupaten itu level kabupaten Ogan Ilir yang lumayan tinggi Pak di Sumsel ya. Jadi di angka 3,87 itu di atas skor nasional.
Skor ya, nasional aja 3,50 dan skor provinsi 3,53. Jadi di atas provinsi dan juga nasional. Yang terakhir mungkin ada kegiatan fasilitasi kajian Pak dan juga naskah akademik itu kalau tahun kemarin Pak Edi dan Pak Hasan, sebagian Pak Hasan kalau naskah akademik semuanya Pak Hasan dan sebagian kajian. Pak Edi ini bidang apa Ekbang ya, tahun kemarin itu menyusun kajian. Jadi tahun lalu kami ada sekitar 8 dokumen yang kami susun dan tahun ini menyesuaikan dengan efisiensi dan juga kebutuhan kami insya Allah akan menyusun 2 dokumen kajian maupun naskah akademik. Mungkin demikian sementara yang dapat kami sampaikan, nanti mungkin teman-teman dapat menambahkan. Terima kasih Pak. ya, ya. Kegiatan sebelumnya itu yang berdasarkan inovasi kita itu seperti apa, Bu? Yang untuk pelaporan IGA Ya. maksudnya Pak, kalau pelaporan IGA itu alhamdulillah kan ada 243 inovasi yang dilaporkan tahun kemarin. Itu untuk Balitbangda sendiri di tahun lalu menyumbang 7 inovasi. Ya. Yang tertinggi adalah dari Dinas KB yang terbanyak menyumbang adalah Dinas Kependudukan berencana, kemudian yang kedua Dinas Kesehatan itu juga banyak, selebihnya ya capil, kemudian perizinan dan lain-lain, termasuk Balitbangda tadi ada 7. Artinya zaman inovasi ini para OPD banyak ada peningkatan ya? Sangat Pak, jadi peningkatannya cukup signifikan. Kalau dari 2025 ada 243 inovasi, di tahun sebelumnya ada 169 inovasi, sebelumnya lagi hanya 90, sebelumnya 70, dan sebelumnya lagi 34. Jadi kisaran selama ini di bawah 50. Baru kemudian kita naik menjadi 90, dan di 2 tahun terakhir ini kita di atas 100. Tahun 2024 169, di tahun 2025 itu cukup drastis 243. Nah, ini juga mungkin juga ini menunjukkan dukungan dan komitmen pimpinan kami. Jadi terus memantau giat pelaporan inovasi ini mulai dari awal. Jadi dari awal seperti awal tahun ini kami sudah melakukan roadshow, melakukan bekerja sama dengan seluruh inovator dari perangkat daerah maupun masyarakat untuk mematangkan indikator-indikator inovasinya. Kemudian nanti di bulan sekitar bulan April atau Mei kami akan melakukan sosialisasi, kemudian BIMTEK, dan ada penandatanganan komitmen kepala perangkat daerah untuk melengkapi indikator-indikator yang menjadi persyaratan dalam pelaporan inovasi daerah. Artinya ada kemajuan dengan adanya inovasi ini kan semangat. Ya, alhamdulillah Pak. Dengan jadi, semangat ini tentunya kita berharap kemajuan. Artinya kemajuan sudah kita rasakan. Iya Pak. Iya, setiap OPD harus berinovasi. Bahkan sampai ke desa siapapun dia harus berinovasi. Menurut Ibu yang mendorong inovasi ini, kenapa harus didorong dengan inovasi? Dengan nama inovasi. Inovasi itu sebenarnya kebutuhan, karena inovasi menjawab permasalahan. Dalam melaksanakan tugas kita kan banyak kendala-kendala. Contohnya misalkan efisiensi anggaran, itu kan harus berinovasi kita menjawab. Harus ada jalan keluar. Ya, contohnya kami sendiri selama ini mungkin ada efisiensi dari Perjadin, maka kami membuat pamong inovasi ya Pak Hasan, pamong inovasi di setiap perangkat daerah itu kami bentuk dengan SK Bupati. Jadi kami ada wadah dalam grup WA yang bisa tidak harus kami ke Kecamatan Muara Kuang, kami cukup mengontak pamong inovasi dari Kecamatan Muara Kuang. Jadi itu memudahkan pekerjaan kami dan juga efisiensi dalam waktu maupun biaya. Itu contoh saja kali Pak. Tahan dulu Bu, saya ingin ke Pak Hasan. Pak Hasan silakan. Terima kasih Pak Haji. Kalau untuk kami kan sebelumnya kami waktu masih era Balitbangda itu di Kabid Sospem. Jadi tadi sudah disampaikan Ibu Kaban, memang kami itu terbagi 2 dengan PED. Jadi untuk kajian naskah akademik, kalau tahun kemarin itu ada 2 tentang pedoman pengelolaan belanja milik daerah. Dan itu yang kedua tentang penanggulangan bencana. Kajian ada 3 tentang strategi pengelolaan pajak daerah. Kajian yang kedua yang diinisiasi dari Disporpa
tentang cabang olahraga unggulan, Ya. dan yang satunya tentang kajian tentang ISO Ya. 27001. Mungkin begini Pak Sat, kita potong dikit. Kita tertarik dengan tadi apa? Pertama tadi apa teh? Inovasi. Naskah akademik. Ya, SK bukan, ada istilah Pak Hasan tadi yang disampaikan tadi Pak saya. Oh, itu pasca masih di era Balitbangda ya. Oh iya. Oh itu ya. Ya, Jadi memang ada betul-betul ada perubahan nih. ada perubahan. Jadi kalau Ya. dulu kami itu memang nomenklatur yang lama itu dibagikan di sini ada bidang sospem, ada bidang inotek, ada satu lagi bidang ekbang, ada 3 bidang. Jadi memang berdasarkan jenis pekerjaan. Tapi yang dengan era Brida ini kami sesuai fungsinya. Ya, ya. Jadi kalau sekarang saya di analis pemanfaatan iptek itu difokuskan di dalam inovasi. Ya. Ada tadi Pak Hasan bicara soal peningkatan pajak ya. Oh ya. Nah, itu inovasi seperti apa yang kita? Kalau selama ini kan kadang-kadang ada yang mau bayar, ada yang tidak. Sekarang inovasi seperti apa supaya masyarakat mau bayar itu? Ya, kalau kemarin itu di dalam penyusunan kajian tentang pajak daerah itu kan memang diminta oleh Bapenda. Jadi mereka itu minta bedah dari kondisi pajak daerah yang ada sekarang ini. Kira-kira apa yang bisa kita upaya atau inovasi apa yang bisa kita terapkan dalam upaya untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah. Jadi kita tuh ada pajak, ada retribusi. Kemarin kami hanya fokus di pajak daerah. Nah, salah satunya memang di dalam pengkajian itu ada apa namanya kendala-kendala yang diperoleh seperti masalah SDM. Jadi SDM kita ini kan memang kurang. Pemungut pajak di objek pajaknya itu kurang. Itu kedua, ada lagi masalah objek-objek pajak yang memang belum update datanya. Seperti contoh misalnya untuk pajak restoran itu kalau di BPS ada 4 yang terdata. Sedangkan di Bapenda itu ada 5. Itu saja sudah tidak sinkron. Berarti kita ada permasalahan di pendataan. Nah, itu juga di masalah IT-nya. Jadi kan kalau yang kemarin itu boleh dikatakan semi. Jadi belum terintegrasi datanya, sehingga mana yang wajib pajak, objek pajak belum ada, data real time itu belum ada. Nah, jadi itu salah satu yang dari kajian terungkap. Nah, jadi itu kami sesuai dengan bidang apa namanya tupoksi kami di Brida, kami memberikan rekomendasi. Jadi salah satunya itu tadi, pertama dari perbaikan dari aspek SDM, yaitu dari segi apa namanya pemanfaatan digitalisasi teknologi, dan juga termasuk inovasi-inovasi lain yang bisa diterapkan sebagai salah satunya kolaborasi tadi. Jadi tidak mungkin pajak daerah itu diselesaikan sendiri oleh Bapenda. Nah, jadi ada kolaborasi. Seperti kalau di situ kami ada rekomendasi seperti agar perda tentang pajak ini bisa efektif, berarti kita harus menggait juga Pol PP sebagai penegak perda. Sehingga Bapenda tidak sendiri dalam menerapkan aturan. Artinya kolaborasi ya. Ada mungkin semacam kendala-kendala dalam berkolaborasi ini untuk dalam berinovasi tentang perpajakan. Jadi kalau untuk kendala yang pasti ada, kan itu tadi salah satunya tadi digitalisasi. Kan memang sudah ada beberapa inovasi yang termasuk juga dari apa namanya Bapenda ini, seperti kemarin itu ada mereka tuh SIM4DA, sistem sistem penerimaan pendapatan daerah itu. Jadi inovasi itu sebenarnya mereka buat juga dalam rangka untuk digitalisasi, walaupun memang mungkin belum sempurna kan. Itu tadi kelemahannya masih, walaupun sudah digital tapi lokal. Belum terintegrasi betul. Nah, ke depan kan itu nanti bisa dimanfaatkan, harus apa namanya tuh terintegrasi. Jadi bagaimana contoh seperti kalau orang misalnya mau berurusan suatu masalah,
kita bisa cek, oh ini PBB sudah bayar belum? Ya. Kalau belum bayar PBB, selesaikan Kendalanya. dulu PBB-nya kan. Ya. Itu instansi yang memberi kebayaran tahu, oh si Ya. A ini belum bayar PBB-nya. Ya. Nah, seperti itu contoh kecil. Ya, ya. Mungkin itu kan kita ini inovasi itu kan memangkas kendala sebenarnya, mempercepat perkembangan program. Nah, dalam pengembangan dan memberantas masalah seperti apa yang kita ke pajak saja dulu. Ya. Karena pajak ini pemasukan daerah, kan? Nah, ini seperti apa kira-kira yang sudah diterapkan ke bagian perpajakan? Jadi dari hasil kajian itu yang sudah kita buat di rekomendasi itu salah satunya tadi, karena memang kita lihat dari luasnya wilayah, ya. dengan apa namanya SDM yang ada, terutama yang petugas di depan di muka untuk mengambil itu masih kurang. Ya. Jadi itu yang kita rekomendasikan yang memang paham, karena beda dia tuh Pak Haji. Kalau yang tidak paham itu kan salah satu yang mereka rasakan itu kuatnya resistensi dari wajib pajak. Nah, apa kendalanya? Karena kita tidak mampu menjelaskan, oh pajak ini terus apa gunanya, manfaatnya. Nah, jadi artinya SDM itu dua, jumlah dan kualitasnya, yang memahami tugas, sehingga bisa memberikan penyuluhan, penjelasan kepada wajib pajak bahwa ini pentingnya harus pajak. Yang duduk di depan itu harus cerdas ya. Ya betul. Mestinya harus seperti itu kan. Begitu orang nanya apa saja tentang perpajakan bisa dijelaskan. Ini mungkin kadang-kadang tidak seperti itu kan. Gestur mungkin itu perlu kan. Kan di depan di masyarakat. Kan masyarakat kita kadang-kadang istilah orang kita tuh caro. Nah, kadang kan gara-gara caro ini pertama niat bayar laju urung. Karena tidak jelas tadi kan. Meragukan. Karena itu tadi kita tidak bisa menjelaskan. Kedua tadi yang direkomendasikan di kajian itu masalah pendataan. Jadi pendataan ini memang agar bisa real time, memang mungkin perlu investasi di dalam aplikasi tadi. Dan itu yang ketiga masalah integrasi. Jadi ada 3 poin itu yang utama, sehingga semua komponen di Kabupaten Ogan Ilir ini jangan memandang pajak daerah itu hanya kewajiban dari Bapenda, tapi kewajiban bersama. Jadi dalam memberikan pelayanan, sudah tuh di dalam apa namanya tuh proses penerimaan tadi, kalau memang ada sesuatu kita bisa berikan masukan secara langsung juga ke Bapenda. Memang Bapenda itu semacam leading sektor. Mungkin di satu sisi masyarakat harus disadarkan untuk bayar pajak, di lain sisi mungkin Dispenda harus ada trik untuk menyelesaikan itu. Itu mungkin di OPD semuanya ada inovasi Pak San. Kalau sekarang alhamdulillah tadi melanjutkan yang disampaikan oleh Ibu Kaban tadi, apalagi sudah era Bridani, sudah banyak perkembangan Pak Haji. Seperti kemarin kan dari tahun 2024 itu saja kita ambil 3 tahun ke belakang, itu hanya 29 perangkat daerah. Sebelumnya lebih kecil lagi yang berpartisipasi. Di 2025 ini sudah 39. 37 perangkat daerah, berarti hampir semua sudah. Nah, belum lagi dari jumlah. Kalau dari jumlah, kalau tahun 2025 itu ada 303 inovasi yang masuk. Setelah kami kami olah ada 243 yang kami laporkan. Nah, per tanggal hari ini itu inovasi yang sudah terdata di kami ada 402 inovasi. Nah, target yang kami buat rencananya minimal 245 nanti yang bisa kami laporkan. Itu harus semuanya terjawab itu ya. Itu 400 memang harus terjawab sampai ke akhir tahun mungkin, sampai ke batas waktu. Ada batas waktu mungkin ya. Memang ada. Tadi jadwalnya sudah disiapkan Ibu Kaban. Jadi kami sekarang sudah masuk masa penjaringan Pak. Jadi semua inovasi yang tadi ada 5 kategori, misalnya dari kesehatan, dari keluarga berencana, dari perangkat daerah, itu kami masukkan semua. Itu kalau secara umum ada 3 jenis, terkait tata kelola pemerintahan, terkait pelayanan publik, dan terkait inovasi lainnya yang di luar tadi. Artinya betul-betul harus cerdas masyarakat itu.
paling tidak mendekati cerdas ya. Ya, Kalau cerdasnya kemungkinan agak sulit ya. ya memang Apalagi- saat ini Mungkin alhamdulillah nih, itu latar belakang mempengaruhi latar belakang pendidikan juga tuh, Pak Hasan, betul ya, pendidikan ya. untuk inovasi itu. Ya, Ya, memang pendidikan itu kan pintu, ibaratnya Ya. kunci pembuka ya, pengetahuan. Ya. Ya. Memang saat ini memang sebagian besar inovasi yang masuk di kami itu sebagian besar dari perangkat daerah, oh, ada juga dari umum. Nah. Nah, memang ini juga alhamdulillah di kita kan sudah ada produknya masalah One Inovasi, One Agensi, jadi ada kewajiban setiap perangkat daerah itu. kalau dari umum itu seperti wajib. apa? Seperti instansi mana itu? Kalau dari umum tuh seperti dari MEPI yang di luar kita. Oh, Ada wartawan ada? wartawan belum ada. Mungkin ini kalau ada nanti kami terima nih, Pak. Iya. Ya, Oh, boleh. boleh. Ya. Heeh. Ya. Artinya semua ini ya, Semua lini masyarakat Supaya- umum boleh. organ hilir ini Betul. apa maju dipandang maju daripada banding daerah lain. Betul. Saya kira salah satu kewajiban kita bagaimana mendongkrak organ hilir ini supaya lebih berkembang. Betul. Karena organ hilir jujur Bu, ini kurang publikasi. Yang kurang publikasi tidak harus podcast Bu, maaf, bukan ini. Banyak. Saya juga sudah menghimbau kawan-kawan WPWI supaya mereka mempublikasikan daerah. Kalau sekarang ini wartawan ini terkendala Bu, sedangkan juru yang ahlinya untuk publikasi itu wartawan. Tapi wartawannya ada kendala, di satu sisi pejabat tidak mau nerima, dari sisi wartawan tidak sabar. Jadi itu mungkin pekerjaan kita sama-sama bagaimana supaya kedua lembaga ini bisa menyatu. Itu Pak Hasan. Ya. Saya sudah baca itu kemarin, saya bedah dengan Pak Iklim bagaimana inovasi wartawan ini bisa menghilangkan jam. Tidak sabar, rupanya dari pejabat juga enggan menerima wartawan. Ini perlu kita sama-sama, tugas kita bersama. Di lain sisi jangan ada yang saling rugikan. Ya. Karena tugas wartawan itu mencari berita dan mengembangkan berita. Nah, itu. Tapi tidak terlepas juga kemungkinan si wartawan mengetahui bahwa di instansi tidak ada anggaran, sementara di instansi tidak bisa berbuat banyak. Nah, oke. Terima kasih. Masih ada lagi Pak Hasan? Ya mungkin tadi terkait tawaran tadi kalau memang ada dari pihak PWI itu kami sangat terbuka lebar. Ya. Pak Haji. Kami setiap tahun ada namanya kalau di level kabupaten ini lomba inovasi daerah. Itu kalau tahun kemarin untuk hadiah pertama itu 5 juta tuh apresiasi dari kami. Iya, iya. Itu bisa lewat di kategori umum. Iya, iya. Jadi silakan nanti akan dibantu bantu apa kira-kira inovasinya nanti akan kami bantu. Di kami ada namanya tim klik. Tim klik. Klinik inovasi kelitbangan. Jadi inovasi kalau misalnya ini semua ini anggota klik semua, nanti akan diarahkan. Nanti misalnya proposalnya bagaimana, apa eviden yang harus disiapkan, bagaimana cara menginputnya di aplikasi. Artinya bakal ada pemasarakatan tentang itu ya? Ada ya. Jadi kami sangat senang kalau pihak wartawan ada yang mau ikut. Yang nilainya itu juga kami lewat aplikasi. Jadi ada kami itu SIINDA, Sistem Inovasi Daerah. Nah itu yang tim yang nilai itu pakai aplikasi juga. Nanti ketahuan siapa yang dapat juara. Nah syukur-syukur kalau memang bagus nanti kita ikutkan di provinsi. Ada di provinsi itu ada list lomba inovasi Sumatera Selatan. Baru nanti siapa tahu bisa jadi contoh seperti kemarin kan yang di tingkat pusat. Artinya inovasi ini harus berkembang seperti itu ya? Iya. Dan semuanya harus mau berinovasi. Itu. Masih ada lagi perlu Pak Hasan sampaikan? Nah, mungkin ya terima kasih juga nanti lewat Pak ini tolong diinikan juga disuarakan terus kan. Dan saat ini kalau yang sudah kami pahami di pemerintah daerah seperti ada ASN teladan. Nah itu salah satu komponen penilainya inovasi. Jadi kalau dia tidak ada inovasi tidak bisa ikut yang ASN teladan itu. Nah itu hadiahnya lumayan kemarin. Penilainya itu seperti apa itu Pak? Yang salah apa satu harus semua lini masyarakat mengetahui inovasinya atau bagaimana? Kalau penilainya kami ada kriterianya. Ada kriteria ya. Jadi memang yang inovasi itu bisa jadi satu inovasi masyarakat luas belum paham. Cuma setelah kami nilai itu memenuhi kriteria. Baru nanti kan
bisa kita sebarluaskan. Ya, ya. Bisa juga nanti direplikasikan. Karena seperti kami juga ada inovasi kita yang direplikasi oleh pemerintah kabupaten luar. Seperti sekarang kami ada replikasi oleh Kabupaten Bontang. Ya, ya. Kemarin Bapak Bupati menandatangani, Bupati kita sama Bupati Bontang, dan PKS-nya antara Ibu Kaban kami dengan Kaban di Brida Bontang, Kabupaten Bontang, seperti itu. Ya, berat juga tugas itu ini. Ya. Apa Brida dia. Ya, tapi mudah-mudahan sukses. Ya, Masih ada lagi Pak San? Nah, cukup. Ya, dengan Bapak itu sebelah. Silakan Pak. Itu. Pak Haji, Ya. Bu Kaban, Pak Sekban, dan Pak Jakub, Pak Dr. Hasan. Baik Pak, kami akan menjelaskan sedikit. Memang pada tahun yang 2025 Ya, ya. sudah disampaikan dengan Ibu Kaban tadi dan Pak Dr. Hasan tadi bahwa kita kemarin masih menggunakan nomenklatur yang lama, yaitu masih menggunakan kemarin posisi saya di bidang ekonomi Pak, dan pembangunan, namanya Bank kemarin Pak. Nah di dalam kegiatan itu saya di situ ada 2 kegiatan Pak, program kegiatan itu salah satunya kajian dan juga yang satunya itu indeks daya saing daerah Pak, IDSD. Nah di situ di dalam kegiatan itu saya di kajiannya ada 2 kajian. Kemarin itu sudah kita dapat 2 kajian usulan dari PD yang bersangkutan, yaitu dari Dinas Perhubungan dan Disperindak kemarin itu ekonomi dan ini 2 instansi. 2 instansi Pak ya. Di perhubungan itu kita kajiannya itu kajian rute keluar masuk kendaraan di parkir Pasar Tanjung Raja. Yang kedua itu kita dari Disperindak itu usaha mereka itu kita strategi UMKM khas Kemplang di Ogan Ilir Pak. Nah itu ada 2 kajian. Sudah kita kaji kemarin itu, sudah kita proses kajinya itu alhamdulillah sudah kita selesai Pak kajian itu. Nah itu kajian Pak ya. Yang selanjutnya kegiatan yang selanjutnya kita IDSD Pak. Nah ISD ini salah satu adalah sekarang ini tahun 2002 kemarin 2025 itu belum menjadi IKU Pak. Nah untuk tahun 2026 ini sudah menjadi IKU, jadi sudah jadi raportnya Pak Bupati. Nah jadi dalam kegiatan ini kami pada tahun 2000 itu sudah disampaikan tadi, ini tahun 2024 kita memang masih berapa itu 3,79 Pak skornya. Tahun 2025 itu Pak, 2025 ini kita 3,87, artinya sudah ada peningkatan Pak. Jadi kami menjelaskan sedikit bahwa IDSD ini ada daya saing daerah, ini adalah merupakan dari kumpulan dari data-data dari UPD-PD yang ada di Kabupaten Anambas. Di luar itu juga ada lembaga-lembaga yang masuk dalam pendataan ini. Jadi di sini IDSD ini Pak ada 4 komponen Pak. Jadi 4 komponen, ada 12 pilar dan ada dimensi dan ada indikatornya Pak. Nah di dalam penilaian ini kita ada indikator-indikator yang akan kita hitung skornya Pak. Di sini di dalam ada di 12 pilar itu. Nah, salah satunya komponen pertama itu lingkungan pendukung Pak. Nah lingkungan pendukung ini salah satunya lingkungan pendukung ini termasuk ada 4 pilar Pak. Dari institusi, infrastruktur, dan ada adopsi dari teknologi informasi dan komunikasi, dan ada stabilitas ekonomi makro. Itu yang komponen yang keempat, yang ada komponen yang pertama tadi Pak, lingkungan pendukung. Yang kedua itu komponen yang kedua Pak, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu salah satunya itu kesehatan dan keterampilan Pak, Dinas Kesehatan dan Tenaga Kerja. Nah di sini mereka ini ada sumber dayanya, ada 8 indikator yang akan kita nilai Pak di dalam indikator pilar indikator Pak, kesehatan dan keterampilan. Yang selanjutnya juga ini Pak kita ada komponen yang ketiga itu pasar Pak. Nah komponen pasar itu di sini ada pasar produk, ada pasar tenaga kerja, dan juga sistem keuangannya Pak. Di sini ada 14 indikator yang akan kita nilai. Nah komponen yang keempat itu ekosistem dan inovasi. Ini salah satunya dimensi mikro dan bisnis, salah satunya itu pilar kapasitas inovasi. Nah ini Pak salah satunya yang ada di salah satunya ada di Brida ini. Ini di ekosistem inovasi. Kalau Bapak tadi kan inovasinya tentang perekonomian ya.
bidangnya bidang ekonomi pembangunan. Kalau kasih kajian Pak ya. Ya. Kajian tadi ada 2 Pak, kajian rute keluar masuk terminal Pasar Tanjung Raja dan kajian UMKM itu tadi masalah ciri khas kemplang organ ilir Pak. Ya, kalau di Tanjung Raja penelitian apa saja tuh Pak di Pasar Tanjung Raja? Kita kemarin Pak kajian di Pasar Tanjung Raja itu yang kita kaji pada tahun 2000 ini tadi kami hanya mengkaji dari rekomendasi atau permohonan dari Dishub Pak. Jadi rute keluar masuk kendaraan yang ada di terminal Pasar Tanjung Raja. Ya. Artinya juga bukan komponen di dalam saja, di luar juga kita ikut berinovasi ya. Betul di situ Pak. Ya. Lantas penataan Pasar Tanjung Raja ini jujur menjadi bahan pembicaraan juga. Betul. Karena sering becek, ini bagaimana nih? Ada inovasi yang disampaikan juga untuk itu? Ya, atau permintaan bagaimana inovasi pengelolaan pasar? Nah, untuk sampai sekarang ini Pak, kemarin kita mengkaji itu kan kita kan pasar itu kemarin rute keluar masuknya Pak ya. Ya. Karena di situ permintaan dari Dishub, karena di situ memang sering terjadi memang macet. Permintaan kan? Iya, memang terjadi kemacetan Pak. Ya. Sembrautnya kendaraan keluar masuk di dalam terminal itu. Ya. Nah, untuk dinas pasar kemarin itu kita belum ada kajiannya seperti itu. Ya. Artinya kita tidak berbuat inisiatif sendiri, tidak ada Bu ya. Ini pasti untuk kegiatan umum seperti pasar misalnya seperti belum, karena memang salah satu indikator kita itu dalam membuat kajian adalah kajian yang ditindaklanjuti. Oh iya. Berdasarkan usulan ya. Kami prinsipnya kami mengutamakan yang memang kebutuhan dari perangkat daerah. Ya. Artinya tidak seluruh perangkat daerah ya mengajukan inovasi ke sini. Sudah bersurat, ada yang sebagian. Sudah ada, tapi sudah banyak mungkin ya. Ya. Banyak, tapi kan kami urut lagi berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Sama-sama dengan tim Bapeda, BPKAD, menyesuaikan dengan kondisi. Iya. Artinya kolaborasi lah kira-kira. Iya. Masih ada lagi Pak? Mungkin itu saja Pak untuk mungkin untuk ke arah ke IDSD-nya Pak. Iya. IDSD memang salah satu program daripada Bapak Bupati kita. Ya. Artinya kita untuk semua PD-PD yang terkait. Kami mohon ke semua PD-PD untuk kerjasamanya atau koordinasi yang baik itu saja Pak mungkin. Iya. Kasih, Pak. Seluruh OPD berinovasi semua Bu menurut pengamatan? Hampir semuanya Pak, alhamdulillah. Iya. Semangat berinovasinya semakin meningkat kayaknya. Iya. Dari tahun ke tahun. Mungkin karena kita berhasil, salah satu pemicunya kemarin salah satu kabupaten terinovatif semakin semangat. Semangat, ya. Sebenarnya inovasi itu kan wajib Pak. Wajib. Sudah ada pergubnya yang mengatur one agency, one innovation. Iya. Semuanya memang harus berinovasi. Ya. Mungkin nanti apalagi daerahnya OPD tidak berinovasi, mungkin ada semacam sanksi ya. Bagusnya seperti itu ya. Ya, saya ingin ke Pak Sekdin. Pak Sekdin, tugas Sekdin itu apa di Berida? Diikat dulu ya. Tugas-tugas Sekdin, Sekban ya, bukan Sekdin. Di kantor riset ini seperti apa? Baik, terima kasih. Izin Bu Taban, rekan-rekan DF, dan terima kasih atas Pak Haji. Kami sampaikan dulu, pertama kami dipindah dari Kesbangpol ke Berida ini pertanggal 29 Januari 2025 kemarin kan. 2026 maksudnya kemarin kan. Jadi terhitung hari ini belum sampai berapa bulan ya Pak. Tapi sekedar ini kami dari Dignas Tempor ya? Dari Kesbang Pak. Oh Kesbang. Dari Kesbangpol. Ya. Pindah sedikit. Ya. Jadi geser sedikit. Jadi dari seumur jagung itu, semudah itu, kami juga harus banyak belajar. Yang tadinya di situ bidang, kita di sini memegang sekretariat secara langsung kan. Kami tangkap secara langsung bahwa tugas di sekretariat ini untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan, baik itu tugas-tugas internal maupun tugas-tugas eksternal secara itu. Dan selanjutnya juga kami juga kalau secara teknis di sini juga kami mungkin kawan-kawan yang
di bidang Ya. JF ini sudah bisa lebih mumpuni ya untuk mempelajarinya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kabar tadi detail dari awal sampai terakhir di kegiatan-kegiatan di Brida ini. Jadi kami secara ini di sekretariat ini tidak banyak berfungsi ke arah yang masalah masalah teknis, lebih mendukung ke arah administrasinya kan itu. Di dalam kan. Di dalam ya, baik itu koordinasi keluar maupun koordinasi ke di dalam sendiri, ini sesuai dari perintah dari atasan. Ya, kemarin di si Kespang Sekdin juga. Kemarin kebenaran itu di bidang, Pak. Oh, di bidang. Ya. Ya. Ada inovasi yang ini ditularkan untuk untuk keacaraan tugas Sekdin di sini. Yang jelasnya kami berkomitmen untuk melaksanakan masalah kepegawaian ya, masalah administrasi yang mungkin tadi di sini ya juga sudah baik, tapi dengan adanya di sini juga kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas masalah administrasi ini yang lebih meminta arahan dari Ibu Kabar. Ya. Sebab kalau melihat dari namanya ini salah satu percontohan juga di Brida. Ya, kalau dulu bank ya. Kesbank. Ya, Kesbank, bukan Balitbank ini. Menjadi pegawainya harus menjadi contoh juga menurut saya. Kabar harus berinovasi, harus cerdas, begitu kan? Mungkin Bapak ada rencana untuk menambah pengetahuan SDM di sini seperti apa? Terus terang kami menyampaikan dari beberapa pengalaman kami pindah ke OPD ini bukan karena di depan ada Kaban, bukan ngomong karena depan ini. Jadi kami banyak pengalaman positifnya dari sini kami ambil. Secara langsung memang kami pertama masuk itu kami kelihatan tuh agak disiplin di sini kami laksanakan. Tapi kami yakin perbuatan-perbuatan itu pasti mendapat dampak positif bagi kami sendiri kan. Jadi di beberapa OPD itu mungkin beda-beda ya Pak, mungkin ini. Tapi yang jelas di Brida ini kedisiplinan itu dijunjung tinggi karena sesuai dengan komitmen pimpinan juga Pak. Ya, karena ini contoh inovasi. Makanya pegawainya harus lain dari yang lain. Beda. Ya. Tugas-tugas kesekretariat sekarang ini seperti apa Pak? Mungkin salah satunya dukungan administrasi ya, yang kami sampaikan mungkin pembuatan peraturan, pemecahan peraturan, dukungan-dukungan ke arah yang internal eksternal tadi mungkin yang diembankan oleh pimpinan kepada kita kan. Sudah berapa bulan Pak sih Pak? Sebulan 2 hari Pak. Oh baru ya, belum tahu ada yang nakal dan tidak. Mudah-mudahan tidak ada nakal. Iya. Mudah-mudahan tidak Pak. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup Pak. Ya, saya kembali ke Bu Sidin karena inovasi ini karena sudah tuntutan, terutama organ ilir sudah mendapat juara nasional rasanya ya. Itu artinya perlu juga kita sama-sama mensosialisasikan inovasi ini dan supaya menjadi contoh. Menurut Ibu bagaimana para OPD menerima terapan inovasi ini? Kalau menurut kami perangkat daerah itu rata-rata memang senang berinovasi sudah, jadi merasa bahwa inovasi itu memang kebutuhan untuk memperlancar pelaksanaan tupoksinya, jadi bukan suatu paksaan. Mudah-mudahan demikian karena memang kenyataannya di tahun terakhir ini ya Pak, 2025 kemarin kami sudah tidak terlalu ini lagi power kami untuk publikasi, sosialisasi dan lain-lain itu sudah berkurang. Artinya kesadaran dari rekan-rekan ASN di perangkat daerah itu sudah semakin bertambah dan mereka datang ke sini malah minta arahan, fasilitasi bagaimana untuk melengkapi indikator-indikator persyaratan atau epidan yang diperlukan guna melaporkan inovasi yang diimplementasikan mereka di perangkat daerahnya gitu kan. Jadi sudah tidak perlu kami jor-joran lagi kayaknya, tapi kami tetap melakukan kegiatan roadshow, kemudian sosialisasi,
BIMTEK, karena kan ada beberapa pergantian dari pamong inovasi, itu juga bentuk bagian inovasi ya Pak Hasan. Ada pamong inovasi di setiap perangkat daerah yang memudahkan kami untuk berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan perangkat inovator di perangkat daerah itu. Jadi memudahkan. Jadi untuk inovasinya, kalau untuk penyusunan kajian karena jumlah pegawai kami termasuk sedikit ya Pak, total semuanya 23 orang tadi, jadi kami memang harus benar-benar berinovasi untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kinerja kami. Itu tadi yang disampaikan Pak Asaneri di tahun kemarin di bidang ya, inovasi bidang Inotek, ada yang namanya tim klik, dan itu masih tetap kami terapkan sekarang. Jadi kami semua, karena kami sedikit jumlahnya, maka kami adalah teamwork. Jadi satu tim di kantor ini. Kalau kami mengerjakan pelaporan inovasi, maka sekantor kami bekerja saling bantu. Karena kalau cuma satu bidang atau hanya dikerjakan oleh nanti di tahun ini teman-teman dari API, analis pemanfaatan iptek, itu sangat berat sekali. Makanya akan menjadi lebih ringan kalau kami bekerja bersama-sama. Dan itu kami lakukan sudah beberapa tahun belakangan. Nah, untuk kajian juga karena keterbatasan SDM, kami juga berkolaborasi. Kami berkolaborasi dengan akademisi. Itu rata-rata ada yang dari Unsri, ada yang dari Muhammadiyah ya Pak Hasan, kemudian ada pernah Universitas Sumsel, itu pernah kita kerjasama, dan juga tentunya peneliti dari Balitbangda Provinsi atau sekarang sudah Brida Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dengan berkolaborasi maka insya Allah kerjanya bisa optimal daripada kami mengerjakan sendiri. Tentunya kami banyak keterbatasan baik dari jumlah, kuantitas maupun kualitas. Jadi tidak semuanya kami bisa punya kemampuan dalam menyusun kajian tertentu gitu kan. Jadi kami berkolaborasi. Inovasi ini harus publikasi kan? Tentu. Jadi rasanya kalau bekerja atau melakukan inovasi tidak dipublikasikan atau kurang publikasi, hasilnya mungkin kurang optimal karena ya orang lain tidak tahu apa yang diinovasikan. Nah, oleh karena itu saya di sini sudah beberapa lama ini membentuk tim sosmed. Jadi kita ada tim sosmed, Mbak. Jadi tim sosmed kami itu dibagi-bagi, ada yang mengelola media medsos ya, itu di Facebook dan IG, kemudian ada yang YouTube, ada yang di TikTok, dan satu lagi ada yang di website. Nah, untuk selain itu, selain sosmed kami sendiri, kami juga bekerja sama publikasi ini dengan rekan-rekan wartawan, walaupun tidak semua kegiatan ya, mungkin karena menyangkut beberapa hal, jadi ada sebagian yang kami publikasikan berkolaborasi dengan rekan-rekan wartawan, termasuk dengan Bapak kemarin di acara Lomba Inovasi, kemudian di IGA Award ya kemarin, itu kan ada publikasi dari Bapak juga gitu kan. Artinya merugilah orang yang tidak mau berpublikasi. Kenapa Pak? Ya, artinya merugilah orang-orang yang tidak mau pasti, berpublikasi. Karena publikasi ini sangat penting menopang dari inovasi. Iya, setuju Pak. Menurut Pak Wabub, inovasi ini sangat penting karena kekurangan dan kelebihan kita sudah cepat diketahui. Bagaimana menurut Ibu? Saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan, karena memang publikasi itu adalah utama. Kami juga ada tugas kami untuk mempublikasikan apa-apa yang kami laksanakan ya, itu di bidangnya Pak Hasan ya. Di Pak Hasan itu, makanya kami tadi ada tim medsos tadi Pak. Jadi kami menyikapi jangan karena keterbatasan anggaran maka kegiatan tidak dipublikasikan, minimal kami mempublikasikannya sendiri melalui media sosial kami. Nah, kadang-kadang tadi saya sampaikan juga, saya sudah bekerja sama dengan Agung Pos, kemudian ada apa itu ya, dari Sumek dan lain-lain itu. Masih ada lagi Ibu sampaikan pesan-pesan sponsor, silakan. Terima kasih Pak. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Ilir mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait
untuk ikut bersama-sama berpartisipasi secara aktif dalam mendukung penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, sesuai dengan jargon yang diusung oleh BRIDA dan juga BRIN, yaitu kompak, kolaboratif, optimis, mandiri, proaktif, agile, dan kompetitif. Izin saya tutup Pak dengan sebuah pantun kalau boleh. Ya. Aura kasih menanam bunga anyelir. Terima kasih telah menyaksikan podcast Agung Pos bersama kami, BRIDA Kabupaten Ogan Ilir. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Singkat kami, tapi sudah banyak yang kami dapat dengan Ibu Ketua BRIDA Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.